Assalamualaikum Bu Piati. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Setengah nggak baik juga sih Pak Wid. Kok setengah nggak baik itu maksudnya apa Bu? Ya ini tadi nggak tahu mungkin efek hujan juga apa gimana kok tiba-tiba pusing terus agak panas badan ini tadi Pak Wid dari tadi pagi. Gitu ya. Nggih. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Pia menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Pia diskusikan atau fokuskan? Jujur saya agak tegang Pak Wid ya. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya itu mencari solusi yang lebih efektif. Memang pekerjaan kita sebagai guru akhir-akhir ini tuh kan memang banyak sekali tuntutannya, Pak Wid. Jadi ya lumayan menguras pikiran dan tenaga juga gitu, Pak. Oh gitu ya. Apa tujuan yang ingin Bu Pia capai dari sesi coaching hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal presentasi atau ketika berbicara di depan umum, Pak Wid. Soalnya sebagai seorang guru, kita itu kan pekerjaan kita tidak menutup kemungkinan selain berbicara di depan anak-anak, kita itu juga berbicara di depan umum, misalnya di depan wali murid ketika kita melakukan apa itu namanya rapat wali murid dan lain sebagainya. Begitu Pak Wid. Gitu ya. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Bu Pia inginkan dari kegiatan coaching hari ini? Ah, saya ingin sekali bisa presentasi atau berbicara dengan percaya diri dan membuat yang mendengarkan saya, audiens saya, itu terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Begitu, Pak Wid. Bagus, bagus sekali Bu Pia. Apa ukuran keberhasilan yang Bu Pia inginkan dari sesi coaching hari ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, Pak Wid ya, tanpa gugup. Soalnya kadang itu meskipun kita apa namanya sering berbicara di depan umum, tapi rasa gugup itu masih ada. Takut salah atau takut gimana ya, gitu. Terus saya ini ingin mendapatkan feedback yang positif dari pendengar saya atau audiens saya. Begitu, Pak Wid. Oke, apa yang membuat Bu Pia merasa kesulitan dalam presentasi atau berbicara di depan banyak orang? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Pak Wid ya, saya itu sering merasa gugup, Pak. Merasa gugup, sering lupa dengan kata-kata yang mau saya sampaikan saat presentasi. Terus saya itu memiliki rasa takut yang berlebihan kadang-kadang itu, Pak. Tidak bisa memberi, takutnya itu gini, saya tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens sehingga saya itu gugup dengan sendirinya. Istilahnya itu kalau orang Jawa bilang itu gugup karpe dewe lah, seperti itu. Nah, terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Pengennya itu yang sempurna, Pak. Terus intinya saya ingin lebih percaya diri lagi saat presentasi. Begitu, Pak Wid. Baik Bu Pia. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bu Pia dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Pia inginkan selama ini? Eh, dari sesi coaching ini, saya akan ke depannya rencana saya.
saya akan mempersiapkan materi presentasi saya dengan baik, Pak. Misalnya, saya akan mencatat poin-poin apa saja yang akan saya katakan ketika saya akan melakukan presentasi. Kemudian, saya itu akan berlatih dulu, Pak, sebelum presentasi. Mungkin itu di depan cermin atau berlatih di depan teman-teman. Jadi, teman-teman itu bisa memberikan feedback atau komentar atas penampilan atau hasil latihan saya. Nah, dari situ nanti saya bisa tahu kekurangan saya itu di mana. Soalnya saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Begitu, Pak Wid. Oh, bagus sekali. Apa strategi Bu Pia gunakan untuk mencapai tujuan dari Bu Pia tersebut? Dari sini saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, tentunya dari berbagai sumber, Pak Wid. Kalau mungkin dari satu sumber saja, mungkin akan kurang. Menurut saya akan kurang. Jadi dari berbagai sumber, kemudian saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Mungkin itu dari Canva atau dari PowerPoint dengan menggunakan atau yang dari Canva itu menggunakan gambar-gambar yang sesuai dengan tema presentasi saya. Kemudian berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Nah, saya juga berencana untuk meminta feedback atau komentar yang positif untuk terus memperbaiki diri saya. Jadi saya bisa tahu kekurangan saya. Begitu, Pak Wid. Oh, bagus sekali Bu Pia. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Apa komitmen Bu Pia terhadap rencana aksi yang sudah Bu Pia buat? Eh, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak Wid. Dan materi presentasi tadi itu misalnya mencatat poin-poinnya tadi, kemudian saya akan membuat itu Pak Wid, apa itu namanya? Slide-slide tadi, misalnya kalau saya membuat presentasinya itu dari menggunakan apa itu Pak Wid? Sorot itu loh Pak Wid, apa sih? Proyektor. Ya, proyektor itu kan kalau kita pakai proyektor kita perlu membuat itunya tadi presentasinya tadi itu semenarik mungkin melalui Canva tadi dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik juga Pak Wid. Jadi yang gambar menarik dan sesuai dengan tema tentunya begitu. Kemudian saya akan berlatih di depan cermin atau di depan teman-teman saya atau mungkin keluarga, Pak Wid. Jadi saya itu akan bisa mengetahui kekurangan saya nanti itu di mana. Atau bisa juga saya akan merekam diri saya sendiri. Kalau misalnya saya malu kan bisa merekam diri saya sendiri melalui HP, begitu Pak Wid. Jadi ketika saya melihat itu, oh iya ternyata saya kurangnya di sini. Soalnya gini Pak Wid, kadang itu saya itu ketika berbicara itu loh Pak, nggak bisa formal gitu, nggak bisa Pak. Pasti ada diselingi dengan bahasa Jawa, kemudian ada guyonannya. Maksud saya tuh aslinya Pak ya, aslinya. Kalau kata-kata orang-orang sih gini, Bu Pia kalau ngomong itu diselingi bahasa Jawa, diselingi guyonan. Jadinya yang mendengarkan itu enak. Padahal Pak Wid, padahal itu untuk membuat diri saya itu biar nggak gugup aslinya. Tapi orang-orang itu berpikirnya saya itu mencairkan suasana. Nah, begitu Pak Wid. Bagus sekali Bu Pia dengan strateginya. Sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Bu Pia dalam menjaga komitmen Bu Pia itu tersebut? Ah, beberapa orang Pak Wid ya.
dan barang. Kalau barang tadi kan ada dua, cermin sama HP untuk membantu saya ya, melihat, sama yang untuk yang cermin itu melihat diri saya sendiri, kalau HP untuk merekam. Kemudian kalau orang itu teman atau dari pihak keluarga, mungkin suami, ya seperti itu Pak Wid. Jadi nanti saya latihan, latihan, kemudian saya ingin teman atau keluarga saya itu memberikan feedback atau komentar yang positif atau kritik dan saran, istilahnya itu kritik dan saran yang membangun agar saya itu bisa berlatih lebih baik lagi. Dan saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik kebaikan untuk diri saya ketika presentasi agar lebih baik gitu Pak Wid. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Begini. Saya akan terus berlatih tentunya Pak Wid, kemudian mencari apa namanya komentar-komentar dari teman, kemudian untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi atau berbicara saya di depan banyak orang, terutama eh, orang tua murid atau teman-teman guru. Soalnya kalau di depan siswa mungkin kita lebih luas ya. Kalau di depan wali murid itu atau komite atau apa itu agak gangnya itu bertambah Pak Wid. Jadi saya akan fokus, lebih fokus lagi, kemudian eh, belajar dari beberapa mungkin video atau apa dari orang-orang ketika melakukan presentasi sehingga bisa saya ATM, maksudnya itu bisa saya tiru begitu Pak Wid agar eh, bisa komunikasi saya itu lebih efektif dan menyenangkan begitu Pak Wid. Luar biasa Bu Pia ini. Semoga apa yang direncanakan Bu Pia dapat berjalan dan sukses sesuai harapan dari Bu Pia. Amin. Terima kasih Pak Wid sudah mau mendengarkan keluh kesah permasalahan yang saya hadapi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Wid. Sama-sama Bu Pia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi kedua Bu Pia sebagai coach. Coach. Coach, jangan siap nggih Bu Pia? Oke, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Pak Wid. Gimana nih kabarnya Bu Pia hari ini? Alhamdulillah Pak Wid. Kabar sehat. Pak Wid sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah setelah diguyur hujan hati tenang, adem gitu Bu Pia. Alhamdulillah. Oh iya, dengar-dengar Pak Wid ada permasalahan yang dihadapi di kelas. Apa benar itu Pak Wid? Benar sekali Bu Pia. Jadi gini ceritanya. Anak-anak kelihatannya mulai malas dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi mengerjakan tugas. Mereka cenderung kayak apa ya, mengantuk, diam, mendengarkan tapi enggak bisa fokus. Jadi kadang-kadang itu mereka itu cenggor-cenggoran dengan temannya gitu loh, kayak bercanda tapi tidak mengeluarkan suara. Jadi gimana ini Bu Pia? Oh, gitu ya Pak Wid. Jadi, apa keinginan Pak Wid dalam obrolan kita hari ini? Begini Bu Pia, saya berharap dengan obrolan kita hari ini saya bisa menyelesaikan masalah siswa saya ini yang kelihatannya mulai malas dalam pembelajaran dan juga mengerjakan tugas. Jadi semoga Bu Pia bisa memberikan apa ya dukungan lah untuk saya bisa menyelesaikan masalah saya hari ini.
Iya, baik Pak Wid. Menurut Pak Wid ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu malas dalam belajar ketika belajar saat di kelasnya Pak Wid sendiri? Kira-kira Pak Wid tahu enggak? Sebenarnya sih mungkin dari kesalahan saya sendiri. Setelah saya pikir-pikir Bu Pia, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan murid saya itu malas dalam pembelajaran. Yang pertama mungkin ini Bu Pia, saya menggunakan metode ceramah. Jadi semua yang dalam pembelajaran itu saya saja yang bicara dan terlalu menonton. Jadi saya tidak pernah melibatkan anak-anak, jadi semuanya saya saja yang bicara. Mungkin itu yang membuat anak-anak menjadi bosan. Saya terlalu dominan dalam berbicara, dalam bercerita pembelajaran, dan tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk berpendapat dalam proses pembelajaran saya di kelas. Mungkin itu, Bu Pia. Oh, gitu. Jadi begitu ya, Pak Wid. Nah, sekarang menurut Pak Wid, kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Pak Wid bisa semangat lagi dalam proses pembelajaran yang Pak Wid lakukan di kelas? Kira-kira apa ya, Pak Wid ya? Menurut saya sih kayaknya anak-anak ingin proses pembelajaran yang menyenangkan, tidak menonton, dan juga tidak membosankan. Itu kemungkinan, Bu Pia. Iya, betul. Saya setuju karena pembelajaran yang monoton itu anak-anak jadi bosen ya Pak Widya. Betul, betul, betul. Iya. Jadi kita memang tidak boleh monoton. Betul, betul. Saya setuju itu yang dikatakan sama Pak Wid. Terus sekarang menurut Pak Wid, upaya apa yang akan Pak Wid lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan juga tidak membosankan? Menurut saya, seharusnya saya dalam pembelajaran di kelas itu harus berpusat pada murid. Itu harus karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan selalu meminta siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan pula disisipkan ice breaking karena dengan ice breaking akan mencairkan suasana yang tegang dari anak-anak tersebut serta pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Kalau hanya di dalam kelas saja, anak-anak itu cenderung bosan untuk bermacam-macam. Jadi di luar kelas juga bisa kita lakukan sewaktu-waktu, tidak hanya ada di dalam kelas, sesuai dengan materi pembelajaran tersebut, agar suasana baru dalam pembelajaran akan timbul menyenangkan untuk anak. Itu. Betul sekali, saya setuju dengan Pak Wid. Kita perlu menambahkan ice breaking, kemudian pembelajaran di kelas. Itu sudah bagus sekali, Pak Wid. Lalu yang tadi Pak Wid bilang tentang mengerjakan tugas, anak-anak juga malas ya, Pak Wid ya. Kira-kira Pak Wid tahu nggak penyebabnya itu apa? Penyebabnya kemungkinan sih tugas-tugas yang saya berikan gitu Bu ya terlalu banyak tanpa sumber-sumber belajar yang memadai. Jadi cenderung anak-anak itu dari segi materi yang saya terangkan cuma ceramah. Jadi anak-anak sudah bosan, tugasnya banyak. Jadi ya itu yang mengakibatkan anak-anak malas tidak mengerjakan tugas-tugas itu Bu ya. Oh, begitu ya Pak Wid ya. Nah, kalau boleh tahu sumber belajar apa yang Pak Wid gunakan dalam pembelajaran Pak Wid setiap harinya itu, Pak? Yang biasa saya gunakan itu buku teks Bu ya. Yang ada di kelas, di sudut baca itu kan juga ada Bu ya. Jadi sebagai pembelajaran tersebut. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira ini Pak Wid ya, selain buku teks,
Apa ada yang lain yang Pak Wid gunakan kira-kira? Seharusnya banyak Bu Pia. Misalnya dari YouTube itu kan banyak sekali yang bisa saya gunakan. Dari artikel-artikel, blog-blog, dan juga dengan aplikasi yang banyak digemari anak-anak sekarang, yang paling ngetren dan anak-anak itu sering memainkannya. Tahu tidak Bu Pia aplikasi apa itu Bu Pia? Wah, apa itu Pak Wid? Saya kok jadi penasaran ini. Itu loh Bu Pia, aplikasi yang goyang-goyang TikTok itu loh Bu Pia. Anak-anak kan suka sekali dengan Oh, aplikasi itu. wah, hebat ini aplikasi TikTok ya. Betul sekali ini. Apabila bisa memanfaatkan itu semua, pasti menyenangkan Pak Wid ya. Terus sekarang, rencana Pak Wid ke depannya agar permasalahan ini bisa terselesaikan apa kira-kira Pak Wid? Apa ya Bu Pia ya? Mungkin gini Bu Pia. Agar anak-anak tidak malas lagi, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang beragam Bu Pia dan menyenangkan seperti ya itu tadi menggunakan YouTube, artikel, blog, dan terutama yang paling digemari anak-anak zaman sekarang kan TikTok itu Bu Pia. Dan untuk tugas-tugas yang akan saya berikan tidak terlalu banyak dan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menyenangkan seperti itu apa Google Form itu kan anak-anak suka karena apa? Anak-anak kan cenderung lebih suka menggunakan HP. Jadi itu bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadinya anak-anak lebih tantang dan menyenangkan dalam mengerjakan tugas, Bu Pia. Luar biasa sekali Pak Wid. Ya ini yang dinamakan mengajarkan anak itu sesuai dengan zamannya Pak Wid ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Luar biasa sekali rencana Pak Wid ini. Semoga berhasil ya Pak Wid. Terus sekarang apa keyakinan Pak Wid untuk melaksanakan hal tersebut? Saya punya keyakinan diri saya sendiri untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid-murid saya bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Karena apa? Bila pembelajaran hanya menonton ceramah, itu anak cenderung malas, itu yang sudah saya alami akhir-akhir ini. Jadi akan dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode-metode yang menyenangkan. Anak-anak akan tertantang untuk ingin tahu mereka, biar mereka akan lebih semangat dalam menerima pembelajaran, Bu Pia. Subhanallah, bagus sekali Pak Wid. Semoga berhasil dan sesuai dengan harapannya ya Pak Wid. Amin. Terima kasih banyak Bu Pia mau mendengarkan permasalahan saya. Semoga kita menjadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya oleh murid-murid. Baik Bu Pia, terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Pia. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Wid. Oke, terima kasih Bu Pia. Sama-sama.